Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, teman-temanku rahimani wa rahimahumullahu taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan nasihat para ulama kepada kita semua yang mungkin kita semua pernah meninggalkan sholat, atau mungkin sampai detik ini masih meremehkan sholat, bahkan meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur. Teman-temanku sekalian, para alim ulama telah menjelaskan di semua ayat-ayat Al-Quran, di al-hadis dijelaskan tentang ancaman-ancaman bagi orang yang telah meninggalkan sholat. Rahimani wa rahimahumullahu ta'ala. Bahkan kita telah mempelajari sebagai umat Islam, telah membaca dan telah mengetahui bahwa rukun Islam yang kedua yaitu sholat setelah syahadat. Artinya teman-teman, seseorang jika telah mengucapkan syahadat, jika telah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian orang tersebut sengaja meninggalkan sholat, maka keislaman orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat Al-Quran Allah menjelaskan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat, bagi orang yang bermalas-malasan dalam sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Teman-teman rahimani wa rahimahumullahu ta'ala, lalai dalam sholat ini artinya adalah sudah sholat tapi asal-asalan. Orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, dibuat main-main dalam sholatnya. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang dengan sengaja meninggalkan sholatnya tanpa uzur yang syar'i. Teman-temanku sekalian, rahimani wa rahimahumullahu ta'ala, maka Allah menggolongkan orang yang jelas kemunafikannya dapat dilihat dari sholatnya. Apakah mereka bermalas-malasan dalam sholatnya? Artinya bukan tidak sholat, tapi apakah dia malas di dalam sholatnya? Maka akan terlihat jelas kemunafikan di dalam hatinya. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, qamu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan ketika berdiri sholat, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mari kita koreksi pada diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Mungkinkah ketika kita sholat, kita benar-benar sholat, tapi masih bermalas-malasan dalam sholat? Seperti halnya pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan yang penuh pengampunan ini. Ketika kita, salah satunya saja, ketika kita melaksanakan sholat tarawih, apakah kita memilih sholat tarawih itu yang durasinya cepat, seperti misalnya 15 menit kita mendapatkan 23 rakaat, atau 15 menit kita mendapatkan 15 rakaat. Nah, kita koreksi pada diri kita. Kita memilih untuk bermalas-malasan atau memilih untuk benar-benar melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan niat benar-benar karena Allah. Jika seandainya kita masih melakukan hal tersebut, masih bermalas-malasan, masih seenaknya sendiri, berarti ada kemunafikan di dalam hati kita. Maka Allah menolak iman kita, menolak Islam kita. Teman-temanku rahimani wa rahimahumullahu ta'ala, bahkan salat ini merupakan salah satu atau satu-satunya ikatan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memutuskan hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita tidak mengerjakan salat satu saja, kita meninggalkan dengan sengaja sholat tersebut,
berarti kita sudah memutus hubungan kita dengan Allah. Lalu bagaimana Allah akan menolong kita? Lalu bagaimana Allah akan bantu kita untuk memecahkan semua permasalahan kita? Ketika kita memutuskan hubungan dengan seseorang, atau mungkin memutuskan hubungan dengan kerabat kita, apakah mereka bisa menolong kita? Apakah mereka bisa membantu kita? Teman-temanku yang aku sayangi, rahimani wa rahimahumullahu ta'ala, bahkan para ulama menjelaskan, apabila seseorang tersebut dalam hidupnya, di seumur hidupnya sampai dia meninggal, tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan sengaja meninggalkan sholatnya, maka orang tersebut tidak berhak, tidak wajib untuk disolatkan. Bahkan kuburannya tidak boleh disandingkan dengan orang-orang yang beriman. Wa'iyadzubillah. Teman-temanku rahimani wa rahimahumullahu ta'ala, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat. Apabila sholat kita baik, apabila sholat kita tertib, maka semua amalan yang lain akan mengikuti. Semua amalan akan baik. Teman-temanku rahimani wa rahimahumullahu ta'ala, marilah kita jaga sholat kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai pada sholat kita, orang-orang yang kusala, orang-orang yang malas. Ketika kita berdiri sholat, kita malas-malasan. Wa'iyadzubillah. Mungkin sedikit nasihat dari kami, semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk teman-teman rahimani wa rahimahumullah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.